Ngaji yuk, ya ngajilah. Masa enggak? Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Wa dayan ilal haqqi bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Yang dengan tulus kami cintai semua asabiku sekalian, baik yang menonton video ini sampai habis maupun yang tidak, semua tanpa kecuali saya cintai. Meskipun kalian semua tidak merasa saya cintai. Tidaklah mengapa, karena Rasulullah SAW memang telah mengajarkan kepada kita semua, telah memberikan contoh pada kita untuk saling mencintai. Pertama-tama dan bukan yang kedua, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmatnya pada kita, baik kalian yang berambut keriting maupun yang direbonding, baik yang bulunya tebal dan tidak berbulu. Alhamdulillah, syukur tak terhingga. Saat ini kita masih dilimpahi banyak nikmat, dari mulai nikmat walafiat, yang sehat tanpa cacat, hingga berkah iman dan Islam yang masih melekat, sehingga kita semua aman dari godaan syaitan. Kedua, dan bukan yang ketiga, tidak lupa pula kita selalu berselawat dan salam kita curahkan, kita limpahkan pada uswatun hasanah, qudwah hasanah, yaitu Raja Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Azabiku semua, yang membedakan Wahabi dan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, ya, ini ya azabiku semua. Kalau cuma sekedar hafalan, orang Wahabi juga hafal. Ya, perbedaannya cuma satu. Iman. Iman mereka tidak tembus ke dada. Dan tembusnya iman itu ditandai dengan bersolawat. Ya. Lihat bagaimana momen kehadiran Guru Mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz kemarin. Di situ terlihat bagaimana kecintaan umat kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi saat Mahalul Qiyam. Lihat juga majelis selawat Aba Guru sekumpul di Kalimantan seperti apa. Dan majelis-majelis selawat yang lain. Azabiku semua, perlu kalian sadari, tidak ada negeri manapun di dunia yang sangat megah selawatnya melebihi Indonesia. Azabiku semua, Madinah itu simbolnya Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Tapi majelis selawat sudah tidak ada. Majelis selawatnya dipindahkan di sini, di Indonesia. Itu yang kita sebut, kita Madinahkan Indonesia. Kita mengira orang-orang Arab itu lebih banyak hafal, ya, Al-Quran, ya, daripada kita. Ternyata enggak. Ya. Yang paling banyak hufaznya di dunia itu orang Indonesia. Ya. Yang paling banyak majelis salawatnya di dunia itu orang Indonesia. Ya. Asabiku semua, salawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah salah satu pembeda para ahlul Quran dengan Wahabi. Coba lihat majelis-majelis rumah-rumah tahfiz, ya, mahat-mahat yang tidak ada majelis salawat di dalamnya. Wallahu alam. Ya. Sanad Qur'annya tidak menyatu dengan akhlaknya. Dia dapat hafalan Quran, tetapi tidak mendapat rasa mencintai orang yang membawa Al-Quran. Asabiku semua, ketika bersolawat, ya, kita pada dasarnya sedang membaca dan memuliakan nama orang yang membawa Al-Quran. Itu karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.
Asabiku semua yang dirahmati Allah. Terkadang orang lupa dengan makna satu hadis yang sering kita dengar. Ya. Sayyidah Aisyah itu pernah ditanya tentang seperti apakah akhlak Rasulullah SAW. Ya. Sayyidah Aisyah menjawab bahwa akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Ya. Di lain tempat ada juga ayat yang menyebut bahwa Nabi Muhammad SAW adalah ruhnya Allah. Jadi yang dihafal oleh para santri ya, itu disebut sendiri oleh Quran sebagai ruh. Tapi di luar sana ada yang menghafal Quran tidak dengan ruh. Azabiku semua, 14 abad lalu Rasulullah SAW sudah mengabarkan bahwa akan ada sekelompok orang dari orang yang pernah membentak Nabi Muhammad SAW. Maka sampai nanti mereka akan membentak para pewarisku, kata Nabi Muhammad. Menurut riwayat, orang yang sempat membentak Nabi Muhammad SAW itu sebetulnya mau dibunuh ya, oleh Khalid bin Walid. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak mengizinkan. Apa kata Rasul? Biarkan dia. Akan muncul dari kelompok dia yang bacaan Qur'annya fasih dan hafiz, tapi hanya berhenti di kerongkongan. Ya. Biasanya mereka itu berasal dari kelompok yang menghafal Al-Quran pakai nafsu. Yang penting cepat. Ya. Jadi, kalau ada metode menghafal Quran untuk cepat-cepatan, itu nggak usah dihiraukan. Ya. Teruntuk para santri. Ya. Agar menghafal dan menjaga Al-Quran dengan istiqomah dan bersabar. Sebab Al-Quran itu bukan hanya dihafal. Ya. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, kami, para sahabat, cuma menghafal 5 ayat per 5 ayat. 5 ayat diserap dulu akhlaknya. Diambil dulu sifatnya. Menyatu dulu nurnya. Baru nanti nambah lagi. Itulah PR-nya para penghafal Quran berikutnya. Ya. Asabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka para santri terkhususnya sekalian, tolong yang dijaga bukan saja sanad hafalannya, tetapi juga sanad ahli Quran. Asabiku semua, itulah pembeda kedua antara Wahabi dengan Ahlus Sunnah. Kalau cuma sekedar hafalan, mereka juga hafal. Ya. Perbedaannya cuma satu. Iman mereka tidak tembus ke dada. Allahu a'lam. Dan tembusnya iman itu ditandai dengan bersolawat. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah video yang dapat saya sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share kepada orang-orang kita cintai dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.